Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Maria Yasintalawa SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngada. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan ini merupakan sebuah tugas, yakni tugas koneksi antara materi modul 1. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan melalui 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hasil refleksi poin pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, sebagai guru mendominasi pembelajaran, yakni guru itu biasa disebut dengan teacher center. Yang kedua, sebagai guru juga kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yakni ketuntasan kriteria minimal. Yang keempat, di mana semua siswa itu pasif dan motivasi belajar siswa itu rendah. Yang kelima, kelas tertib dan tenang. Hasil refleksi pada poin kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Hasil refleksi pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1, yakni ada 2 poin. Poin pertama, bagaimana seorang guru merubah pola pikir atau merubah pemikiran. Yang kedua, bagaimana seorang guru bisa merubah perilaku. Yang pertama kita lihat merubah pola pikir atau merubah pemikiran. Di sini sebagai guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi sumber belajar itu bukan hanya berasal dari guru saja. Sumber belajar itu banyak, baik itu melalui internet maupun media-media sosial lainnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Yakni di sini murid atau siswa itu sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana seorang guru menghargai setiap karakteristik belajar anak. Poin kedua yakni merubah perilaku. Pada poin kedua mengenai merubah perilaku, sebagai guru, dia bisa menyusun pembelajaran secara menarik. Ketika seorang guru menyusun pembelajaran secara menarik, otomatis motivasi belajar anak itu meningkat dan semakin baik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik setiap siswa. Yang ketiga, menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Kodrat yang dimiliki anak itu adalah kodrat alam, kodrat yang dibawa sejak lahir. Hasil refleksi poin ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menyusun pembelajaran yang interaktif
dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dari budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dan yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan hasil refleksi yang saya temukan ada 3. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun di mana seorang guru menuntun anak sesuai dengan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Sebagai guru juga menuntun anak sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minat dan karakteristiknya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu saja, tetapi perlu juga ditanamkan budi pekerti. Bagaimana seorang siswa bisa berperilaku sopan santun, baik yang terhadap guru maupun terhadap teman-temannya. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Kata berhamba pada anak yang dalam artinya peserta didik itu merupakan sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Dan juga sebagai guru juga harus memuliakan, menghormati siswa sehingga siswa bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih.